Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang Pancasila sebagai pandangan hidup. Video ini merupakan video lanjutan dari bahasan kita sebelumnya, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Ini berbicara Pancasila sebagai pandangan hidup, ini bisa dianalogikan dengan visi sekolah kita SMP Negeri 25 Tulangbuang Barat. Jadi visi SMP kita itu bertakwa, berbudaya, disiplin, dan berkarakter dengan berwawasan lingkungan. Jadi untuk mewujudkan visi ini tidak hanya atau yang berusaha tidak hanya siswa ataupun gurunya saja, melainkan seluruh warga sekolah. Deputi siswa, guru, kemudian tenaga kependidikan, kepala sekolah, dan lain sebagainya. Hal ini juga sama dengan Pancasila sebagai pandangan hidup. Jadi pandangan hidup itu sama dengan ideologi suatu negara. Ideologi suatu negara. Kalau negara kita ideologinya adalah Pancasila. Jadi untuk mewujudkan ideologi itu adalah cita-cita yang ada dalam nilai-nilai Pancasila, itu tidak hanya sebagian saja yang berusaha mewujudkan, tetapi harus seluruh rakyat Indonesia bekerja sama untuk mewujudkan cita-cita yang ada. Jadi bisa diibaratkan pondasi atau dasar dari bangunan sebagai peletakan tujuan bangunan itu sendiri. Maksudnya adalah kalau bangunan itu ingin dibuat kuat, dibuat kokoh, tahan lama, maka pondasi yang dibuat juga harus kokoh dan kuat. Ini sama dengan dasar negara kita. Jadi dasar negara ini merupakan suatu dasar untuk meletakkan berdirinya suatu negara. Jadi kalau ingin negaranya maju, negaranya kuat, ini harus memiliki dasar negara yang kuat. Kemudian di perumusan Pancasila ketika sidang BPUPKI yang pertama, jadi para founding fathers atau pendiri negara kita itu sudah pemikirannya sangat maju, dan mereka sadar kalau Pancasila adalah suatu ideologi yang cocok untuk negara Indonesia. Jadi kita akan bahas lebih jauh lagi. Dan kita lihat para pendiri negara Indonesia atau founding fathers ini sudah mengatakan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan sebuah dasar bagi penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, dasar negara biasanya juga disebut dengan ideologi negara. Ideologi itu merupakan cita-cita, keyakinan, kepercayaan yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa dan dijadikan sebagai pedoman hidup, serta pandangan hidup dalam seluruh aktivitas bangsa. Itu merupakan pengertian dari ideologi. Jadi Pancasila ini merupakan suatu ideologi, bukan hanya sejarah yang lalu, tetapi Pancasila ini digunakan juga untuk masa depan bangsa Indonesia. Karena ideologi itu merupakan cita-cita, keyakinan, serta kepercayaan yang digunakan sebagai pedoman hidup. Jadi kita untuk melakukan sesuatu, pedoman hidup kita di Indonesia adalah Pancasila. Dengan dimilikinya suatu pandangan hidup yang jelas, kuat, kokoh, dan suatu bangsa itu akan memiliki pedoman dan pegangan dalam memecahkan persoalan di berbagai bidang kehidupan yang timbul dalam aktivitas masyarakat. Ya. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, kenapa Pancasila cocok untuk kehidupan Indonesia? Karena Pancasila
ini mampu untuk memecahkan persoalan di berbagai bidang kehidupan yang timbul dalam aktivitas masyarakat. Dan Pancasila itu sendiri bukan lahir mengadopsi dari bangsa luar, melainkan sudah ada di dalam jati diri bangsa Indonesia sendiri. Kita bahas lebih lanjut. Jadi untuk perumusan pandangan hidup suatu bangsa itu ada 4 tahapan. Yang pertama pandangan hidup individu, kemudian pandangan hidup sosial, pandangan hidup bangsa, dan yang terakhir barulah pandangan hidup negara atau ideologi negara. Kita bahas pandangan hidup individu terlebih dahulu. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai individu. Pada dasarnya, manusia itu selalu berusaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Caranya bagaimana? Jadi manusia itu memerlukan suatu nilai luhur yang bersumber dari kebiasaan, adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang dianut oleh manusia. Jadi nilai-nilai luhur itu tadi yang sudah menjadi kebiasaan manusia, ada peraturan adat, kemudian kebudayaan yang lahir mungkin beratus tahun yang lalu, atau sudah terbiasa digeluti kebudayaan itu sejak kecil, kemudian agama yang dianut oleh manusia, itu dijunjung tinggi sebagai pandangan hidup. Jadi selain dijadikan pedoman hidup, nilai-nilai itu dijadikan juga sebagai pandangan hidup. Jadi berlaku sekarang dan yang akan datang. Nilai luhur itu merupakan suatu tolak ukur atau parameter kebaikan yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mendasar dan abadi dalam hidup manusia. Jadi nilai-nilai luhur itu disatukan menjadi pandangan hidup yang dapat menunjang secara menyeluruh terhadap kehidupan menjadi lebih baik. Dan kita lanjutkan setelah menjadi individu, manusia itu disebut juga sebagai makhluk sosial, yang artinya manusia membutuhkan orang lain. Jadi tidak mungkin manusia itu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Manusia juga mengembangkan potensi kemanusiaannya dengan berhubungan dengan orang lain. Jadi adanya interaksi itu bisa menumbuh kembangkan potensi yang ada dalam diri manusia. Lingkungan itu terdiri dari lingkungan keluarga, itu yang paling kecil, kemudian masyarakat, menjadi bangsa, dan negara. Di dalam kehidupan sosial, setiap individu juga mengaktualisasikan pandangan hidup yang diyakininya itu secara individu dalam kehidupan sosial. Jadi mempunyai pandangan-pandangan sendiri. Kemudian dari kesatuan pandangan-pandangan individu tadi, karena adanya interaksi, kemudian sosialisasi dan lain sebagainya, itu disebutlah sebagai pandangan hidup masyarakat atau pandangan hidup sosial. Jadi kalau tadi individu itu berdiri sendiri pandangannya, kemudian setelah pandangan individu itu berinteraksi dengan pandangan hidup individu yang lain, karena adanya interaksi itu maka disepakatilah suatu pandangan hidup, yaitu pandangan hidup sosial atau masyarakat. Kemudian pandangan hidup bangsa, ini yang ketiga, tahapan yang ketiga. Jadi di samping bermasyarakat, manusia juga mengembangkan potensi kemanusiaannya dalam lingkup yang lebih luas, yaitu bangsa. Jadi bangsa ini lebih luas daripada lingkungan interaksi individu tadi. Dalam kehidupan berbangsa, manusia membutuhkan tekad kebersamaan. Kemudian cita-cita yang ingin dicapai, sumbernya adalah pada pandangan hidupnya. Di pandangan yang tadi sudah ada, ini diaktualisasikan atau dilaksanakan. Jadi yang mana yang menurut dirinya benar itu yang dilaksanakan.
Kemudian nilai-nilai luhur tadi itu diaktualisasikan lagi. Ini bersifat secara umum dan dapat diterima oleh bangsa tersebut sebagai kebenaran. Jadi contoh sederhananya, seorang individu itu mempunyai suatu pandangan kalau rajin belajar itu akan pintar. Nah, kemudian ada interaksi. Tadi setelah pandangan individu tadi, ada interaksi lagi dengan masyarakat atau sosial atau lingkungan sosialnya, lingkungan pergaulannya. Oh, saya punya pandangan kalau kita rajin belajar, kita akan pintar. Oh, semua setuju. Nah, dari satu lingkungan pergaulan itu dengan lingkungan pergaulan yang lain itu memiliki kesamaan dan disetujui, maka itulah yang disebut sebagai pandangan hidup bangsa. Bersifat universal ini berarti bersifat umum dan dapat diterima oleh bangsa. Itu sebagai kebenaran. Kemudian yang terakhir adalah pandangan hidup negara. Jadi kita sudah berbicara tentang ideologi. Kalau tadi ideologi itu merupakan suatu cita-cita, keyakinan, serta pedoman hidup, dan juga bertindak sebagai pandangan hidup suatu bangsa. Ini diyakini sebagai kebenaran. Ada 5 poin. Yang pertama, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Jadi nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia itu diberi nama Pancasila. Hal ini telah disepakati ketika penetapan. Jadi setelah dirumuskan, itu ditetapkan di sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan Pancasila inilah yang dijadikan sebagai pandangan hidup oleh bangsa Indonesia. Jadi tidak hanya tiba-tiba datang, oh ini dasar negara kita sebagai pandangan hidup negara kita, itu tidak. Tetapi untuk perumusan dasar negara kita itu butuh waktu dan diskusi yang sangat panjang. Dan ketika itu di sidang BPUPKI itu disepakati hukum dasar itu yang berbunyi kurang lebih sama, hampir sama dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketika itu disebut sebagai Piagam Jakarta sebelum disahkan ya sebagai Undang-Undang Dasar. Itu di alinea keempat ada satu sila yang berbunyi ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tetapi karena ini merupakan diskusi, itu tidak hanya melibatkan orang-orang Islam saja, tetapi ada agama-agama yang lain di Indonesia, itu akhirnya disepakati kalau bunyi itu diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sebelum sidang PPKI ada kelompok yang usul, dan ketika sidang disetujui kalau itu diganti. Ya, dan diresmikan penetapan Pancasila seperti bunyi sekarang, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta sila yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai itulah yang dijadikan sebagai pandangan hidup oleh bangsa Indonesia. Nilai-nilai itu sejatinya adalah nilai-nilai yang bersumber dari budaya dan nilai-nilai religiusnya itu yang diyakini hidup dan dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Ini sudah sejak lama. Jadi seperti di awal yang sudah saya katakan, suatu bangsa itu tidak dapat langsung meniru pandangan hidup bangsa lain, melainkan
harus bersumber dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Karena apa? Itu belum tentu pandangan hidup bangsa lain itu cocok untuk pandangan hidup bangsa kita. Ada di Tab MPR nomor 2 di tahun 1978 itu menyatakan bahwa pandangan hidup suatu bangsa adalah suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri. Nah, dari kalimat ini dapat disimpulkan kalau pandangan hidup atau ideologi itu merupakan suatu kristalisasi, merupakan suatu bentuk yang sudah ada atau yang sudah dimiliki oleh bangsa itu sendiri sebelumnya atau beratus-ratus tahun sebelumnya. Yang diyakini suatu kebenaran dan menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya. Adapun pidato dari Muhammad Yamin di sidang BPUPKI yang pertama, jadi beliau mengatakan rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal dari peradaban kebangsaan Indonesia. Orang Timur pulang ke budayaan Timur. Kita tidak berniat lalu akan meniru suatu susunan tata negara negeri luaran. Kita bangsa Indonesia masuk yang beradab dan kebudayaan kita yang beribu-ribu tahun umurnya. Di tahun itu 1945, the founding fathers kita sudah sadar kalau suatu pandangan hidup bangsa Indonesia itu harus bersumber dari nilai-nilai luhur yang sudah dijunjung tinggi sejak lama, mulai dari zaman kerajaan di Nusantara ketika itu. Jadi pada awal sidang BPUPKI ini sudah ada yang berpidato seperti itu. Sebagai tindak lanjut, para founding fathers sadar yang berjumlah 67 orang dari perwakilan setiap daerah itu untuk menyusun suatu pandangan hidup itu haruslah dari nilai-nilai luhur yang sudah ada di Indonesia. Kemudian fungsi Pancasila sebagai ideologi atau pandangan hidup yang pertama adalah memberikan arah tujuan atau cita-cita bangsa Indonesia. Cita-citanya apa? Ada di sila pertama sampai kelima dan nilai-nilainya di situ. Kita akan pelajari di video berikutnya. Kemudian yang kedua, memberikan pegangan dan pedoman dalam menghadapi dan memecahkan masalah. Dasar pikiran dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang lebih baik serta sebagai asas pemersatu bangsa Indonesia. Jadi persatuan yang ada di Indonesia saat ini itu merupakan salah satu bentuk hasil dari adanya dasar negara yaitu Pancasila. Memang beberapa kali di Indonesia terjadi konflik, tetapi itu tidak parah sampai memecah belah bangsa. Jadi pada dasarnya, dasar negara kita ini sudah sangat kuat. Agama-agama yang ada di Indonesia itu dijamin secara hukum. Jadi kita bebas memeluk agama manapun. Syaratnya hanya satu agama. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita sebagai manusia itu tidak membeda-bedakan manusia yang lain. Oh si ini jelek, oh si ini ganteng, oh si ini cantik, si ini jelek, dan lain sebagainya. Ini pintar atau bodoh, ini pendek, ini tinggi, ini kurus, ini gemuk. Itu tidak. Tetapi nilai yang ada di sila kedua itu kita tidak boleh membeda-bedakan manusia yang lain. Karena di Indonesia sendiri itu tidak hanya, yang pertama tidak hanya satu agama, tidak hanya satu suku, tidak hanya satu ras. Kemudian ketiga, persatuan Indonesia. Jadi untuk mewujudkan suatu persatuan Indonesia itu kita yang bekerja sama. Kita mau tidak bersatu. Jadi konflik-konflik yang ada karena sudah ada Pancasila dan tertanam di hati masing-masing rakyat Indonesia tidak sampai memecah belah
Indonesia. Kemudian untuk mencapai suatu kesepakatan itu dibutuhkan suatu musyawarah ataupun diskusi untuk menyelesaikan masalah yang ada. Itu bentuk nilai dari sila keempat, serta keadilan sosial. Itu berarti kita saling bahu-membahu, saling bantu, ini agar keadilan ini tercipta di masyarakat. Nah, itu merupakan nilai-nilai luhur yang sudah ada sejak lama dan disepakati bersama untuk dileburkan menjadi suatu dasar negara, suatu ideologi yang disebut sebagai Pancasila. Nah, itu merupakan bahasan kita dalam video ini, Pancasila sebagai pandangan hidup. Oke, demikian video kita kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.